Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, di mana hari ini Pak Anies ini memberikan sambutan di acara hari ulang tahun ke-62 Karang Taruna di Jakarta. Dalam sambutannya, Pak Anies ini memberikan apresiasi kepada Karang Taruna yang selama ini bekerja sama dengan Pak Anies Baswedan. Sekaligus Pak Anies Baswedan ini pamitan teman-teman, karena Pak Anies sebentar lagi akan selesai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan Pak Anies menitipkan pesan yang baik kepada Karang Taruna untuk menjaga persatuan soliditas di antara warga DKI Jakarta. Ini adalah pesan yang baik dari Pak Anies Baswedan. Dan ada apresiasi juga dari Karang Taruna teman-teman dengan teriakan Anies Presiden, Anies Presiden. Ini sesuatu yang luar biasa. Ternyata arus bawah warga masyarakat DKI Jakarta ini menginginkan Pak Anies Baswedan untuk maju menjadi calon presiden 2024. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya terkait kegiatan Pak Anies hari ini, coba kita baca berita dari Kumparan teman-teman. Anies mengatakan tugas di DKI selesai, siap untuk hadapi tugas baru di kemudian hari. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengisi sambutan dalam acara Bulan Bakti Karang Taruna, sekaligus memperingati HUT ke-62 Karang Taruna di Setu Babakan, Jakarta pada Minggu 9 Oktober 2022. Dalam sambutannya, Anies menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta yang telah bermitra selama 5 tahun. Sekaligus Anies menyatakan kesiapannya untuk mengemban tugas baru di kemudian hari. Izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan mohon pamit tidak lagi berada di Pemprov DKI Jakarta, tapi tetap berada di Jakarta dan tetap akan berjuang bersama dengan masyarakat di Jakarta. Tugas di Jakarta selesai, tapi siap untuk menghadapi tugas-tugas baru di kemudian hari, kata Anies Baswedan Minggu 9 Oktober 2022. Anies juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta terdapat salah dan kilaf. Insya Allah ikatan silaturahmi kita akan terus terjaga, dan insya Allah perjuangan kita untuk Jakarta, untuk Indonesia akan kita lanjutkan terus. Insya Allah Karang Taruna Jakarta bisa menjadi contoh bagi semuanya. Lanjutnya, Anies berharap Karang Taruna dapat menjaga soliditas dan stamina untuk terus berkontribusi pada masyarakat sekitarnya. Saya titip kepada semua, jaga soliditas, saling support, saling topang. Yang kedua, jaga stamina. Anak muda jaga 3 stamina. Stamina fisik, stamina intelektual, stamina moral. Tandas Anies Baswedan. Dalam acara tersebut turut hadir Wali Kota Jakarta Selatan, Maunjiri, Bupati Kepulauan Seribu, Junaidi, MPKT Provinsi DKI, Fahira Idris, Ketua Karang Taruna Nasional Didik Mukrianto, dan Ketua Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta Muhammad Mul. Dalam pantauan Kumparan di lokasi, Anies tiba di lokasi sekitar pukul 15.20 WIB, disambut dengan palang pintu dan iringan rebana. Saat turun dari tribun dan berjalan ke arah panggung untuk memberikan sambutan, terdengar teriakan presiden dari para pemuda Karang Taruna. Presiden, 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 kata para pemuda Karang Taruna sambil Anies berjalan menuju panggung acara. Dalam kesempatan itu, Anies juga berpamitan kepada para Karang Taruna yang hadir. Tepat pekan depan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta selesai. Saya mohon maaf apabila selama saya bertugas ada salah, ada kilaf, salah kata, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Insya Allah ikatan silaturahmi kita akan terjaga terus, dan insya Allah perjuangan kita untuk Jakarta, untuk Indonesia akan kita lanjutkan terus. Insya Allah Karang Taruna Jakarta bisa menjadi contoh semuanya, kata Anies Baswedan. Itu sahabat Enjoy Channel terkait Pak Anies Baswedan yang hari-hari ini berpamitan kepada
warga DKI Jakarta, karena tanggal 16 Oktober Pak Anies sudah selesai menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Karena itu di beberapa tempat Pak Anies ini pamitan. Kemarin Pak Anies bertemu dengan Habib Rizik Syihab juga menyampaikan hal yang sama, berterima kasih kepada Habib Rizik. Juga Pak Anies bertemu dengan Uskup Agung DKI Jakarta juga menyampaikan rasa terima kasih dan juga berpamitan sebagai orang yang telah selesai purna tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ini adalah hal yang baik bagi Pak Anies Baswedan. Ketika mau selesai, beliau pamitan ke berbagai tempat, berbagai kelompok elemen warga masyarakat DKI Jakarta, dan menyampaikan bila mana dalam menjalankan tugas sebagai gubernur ada salah kata, salah perbuatan, mohon bisa dimaafkan. Ini adalah satu pesan yang cukup baik dari Pak Anies Baswedan. Dan kemudian Pak Anies menyampaikan siap menerima amanah yang baru, siap menerima tugas yang baru untuk Indonesia. Itu artinya teman-teman, Pak Anies memberikan sinyal bahwa beliau memang benar-benar siap untuk maju di Pilpres 2024. Apalagi Pak Anies sudah mendapatkan 1 tiket, dan ini memang belum lengkap teman-teman, tiket yang dipegang sementara dari Partai Nasdem. Dan tentu Pak Anies harus mendapatkan 2 tiket lagi, yaitu dari Partai Demokrat dan juga dari PKS. Kalau itu sudah dipegang semua, maka komplit Pak Anies siap maju menjadi calon presiden di 2024. Luar biasa. Walaupun kita lihat teman-teman, upaya penjegalan dari Pak Anies Baswedan ini luar biasa. Jadi wacana yang selama ini dikembangkan oleh para buzzer, oleh pengkritik Pak Anies dengan narasi-narasi yang ini memojokkan Pak Anies ini luar biasa. Ada Pak Anies ini kemarin memakai pakaian adat Papua yang sebenarnya di gambar tersebut Pak Anies tidak memakai. Itu dilontarkan ke publik dengan narasi-narasi yang menjelekkan Pak Anies, yang membuat warga Papua tersinggung dengan unggahan-unggahan seperti itu, karena dianggap ini melecehkan dari warga Papua. Karena itu kemarin ini sampai dilaporkan ke polisi teman-teman. Jadi sampai hari ini juga tidak ada perkembangannya seperti apa laporan tersebut. Pak Anies juga dilabeli teman-teman dengan hal yang negatif seperti bapak intoleran, radikal, dan sebagainya. Jadi narasi-narasi yang memojokkan Pak Anies luar biasa. Karena itu Pak Anies ini tetap fokus pada pekerjaannya, menyelesaikan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, walaupun sana sini ini menggembosi, bahkan memojokkan Pak Anies, bahkan membuat narasi-narasi yang negatif. Pak Anies tidak peduli, yang penting Pak Anies bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan SOP, menyelesaikan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan itu hari ini mau berakhir, Pak Anies menyelesaikan tugas. Dan banyak teman-teman legacy yang telah dilakukan Pak Anies Baswedan, berbagai pembangunan fisik dan non-fisik telah dilakukan Pak Anies Baswedan. Itu semua untuk warga DKI Jakarta. Ini luar biasa. Pembangunan rumah susun akuarium yang waktu Ahok itu digusur tempat itu dibangun Pak Anies Baswedan menjadi perumahan yang luar biasa. Ada kampung susun Bayam, ini dibangun Pak Anies. Kemudian kampung Gembrong yang kemarin kebakaran juga dibangun Pak Anies Baswedan. Kemudian Pak Anies membuat 33 tower rumah susun, ini juga luar biasa teman-teman. Kemudian Pak Anies membuat Formula E, sirkuit Formula E. Pak Anies membangun JIS, dan Pak Anies membangun taman-taman di ibu kota Jakarta, membangun jembatan dan lain sebagainya. Itu semua dikerjakan Pak Anies Baswedan dengan tulus, dengan ikhlas untuk membangun DKI Jakarta. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu banyak publik, banyak warga masyarakat DKI Jakarta yang berharap Pak Anies melaju menjadi calon presiden Republik Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini Pak Anies sudah mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem. Ini adalah bentuk apresiasi dari seorang tokoh yang berprestasi teman-teman selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa teman-teman tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.